Nah, untuk sumbu X-nya, halo, dalam sampai jumpa lagi, sorry, kita jumpa lagi ya di channel Ekonomi, obrolan santai tentang ekonomi. Gimana UTBK-nya teman-teman semua? Saya harap UTBK-nya semuanya lancar, tapi tidak kendor untuk mempersiapkan SIMA UI-nya juga. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang komen dari akun Serpihan Batin ya, di postingan SIMA UI terakhir. Dia membagikan komen soal SIMA UI yang kodenya berbeda gitu. Nah, di sini saya coba cek kode 731, linknya ada di komen video sebelumnya. Ini link dari Serpihan Hati ada di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa klik link itu juga untuk dapetin soalnya. Nah, mari kita coba untuk kulik soalnya. Let's start it, man. Tunggu apa lagi? Sekarang kita cek nomor 1, guys. Barang kebutuhan pokok biasanya memiliki permintaan yang bersifat titik. Seperti yang udah dibahas di video-video sebelumnya, bahwasanya kalau misalkan elastisitas, linknya juga ada di deskripsi ya, nanti saya sertakan. Untuk elastisitas dan barang-barang kebutuhan pokok adalah inelastis. Inelastis berarti pengaruh perubahan harga, entah naik atau harganya turun, ya, mau harganya naik maupun turun, perubahan terhadap permintaan barang itu nggak begitu signifikan atau sangat kecil, atau diindikatorkan dengan angka 0 sampai 1. Istilahnya efek perubahannya hanya 0, sekian gitu. Nah, misalkan di sini adalah barang kebutuhan pokok, harga beras naik. Misalkan harga beras naik, orang pasti tetap membeli beras. Sekalipun harganya naik, pasti orang-orang hanya mengurangi sedikit pembeliannya. Misalkan per kilonya, mau beli 1 kilo itu harganya 10.000, terus naik jadi 20.000, ya kan, 2 kali lipat. Orang yang sebelumnya beli 1 kilo akan tetap beli 20.000, atau dia mengurangi jadi hanya setengah kilo, 0,5 kg, padahal harganya naik 2 kali lipat di situ. Nah, itu adalah contoh dari elastisitas. Kemudian untuk nomor 2 nih, manakah pernyataan yang benar mengenai utilitas total dan utilitas marginal? Oke, ini menarik soalnya dan cukup menjebak ya, Kita bahas satu-satu dari poin A. Tidak ada hubungan yang jelas antara utilitas total dan utilitas marginal. Oke, untuk utilitas sendiri, ini tentang teori konsumen. Utilitas itu adalah satuan untuk kepuasan, ya, kepuasan yang dikonsumsi, barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Kalau misalkan kita ngomongin total utility, berarti itu adalah total kepuasan. Kalau kita ngomongin tentang marginal utility, marginal sekali lagi adalah penambahan kepuasan. So, that's simple seperti itu ya. Kemudian kita cek, tidak ada hubungan yang jelas antara utilitas total dan utilitas marginal. Nggak gitu, men. Itu ada hubungan yang jelas. Saya kasih contoh ya nanti. Yang poin B, utilitas total sama dengan perubahan utilitas marginal dengan mengkonsumsi 1 unit tambahan barang. Ini kalau misalkan dibaca sekilas mungkin akan jawab ini, tapi secara pengertian ini kebalik ya. Kebaliknya seperti apa? Seharusnya utility ini adalah pengertian dari utilitas marginal. Seharusnya seperti ini. Utilitas marginal itu merupakan perubahan kepuasan, terutama perubahan penambahan kepuasan akibat adanya tambahan konsumsi 1 unit barang. Nah, itu adalah pengertian dari marginal utility atau utilitas marginal. So, poin B itu kebalik. Ya, poin B kebalik. Kita cek poin C. Oke, poin C dan D itu sama-sama benar sebenarnya. Cuman yang lebih benar yang mana? Oke, kita cek poin C. Jika utilitas marginal turun, jika utilitas marginalnya itu turun dan masih positif, berarti turun tapi masih positif, utilitas total akan meningkat. Benar atau salah kalau seperti itu? Benar, men. Aku rasa poin C jawabannya. Kita cek poin D. Alasannya sebentar lagi ya, jangan di skip. Poin D, jika utilitas marginal meningkat dan positif, utilitas total akan meningkat. Ini juga benar gitu. Tapi tidak menunjukkan suatu keunikan atau ciri tertentu dari utilitas itu sendiri. Ini juga benar, tapi semua teori itu ya kayak gini gitu loh. Tapi yang berbeda dari utilitas marginal itu apa gitu kan? Itu ada di poin C. Poin E, jika utilitas marginal menurun, utilitas total juga menurun. Belum tentu. Jadi contohnya seperti ini. Jika teman-teman, sebenarnya saya contoh seperti ini udah sering saya contohkan ya. Jika teman-teman mengkonsumsi 1 roti, jika teman-teman mengkonsumsi 1 roti, total
utilitas total kepuasan teman-teman, misalkan saya kasih angka 10. Oke ya. Saya bagi dua kolom, TU dan MU. TU itu adalah total utilitas, MU itu adalah marginal utilitas. Marginal utilitas itu adalah penambahan kepuasan. Nah, untuk TU-nya sendiri, ketika mengkonsumsi Q-nya 1 unit roti, total kepuasannya adalah 10. Oke ya. Kemudian, jika saya tambah konsumsi 1 roti lagi, oke, penambahan kepuasannya, total kepuasannya jadi 15. Saya lebih puas, jelas gitu. Berarti marginal utilitas dari roti ke-1 ke roti kedua adalah sebesar 5. Udah ya, 5 itu marginal utilitasnya. Kemudian aku nambah roti lagi 3. Kemudian total utilitasnya tadi dari 10, 15 sekarang jadi 30. Berarti marginal utilitasnya, penambahan kepuasannya ada 15. Nah, sekarang kita coba cek poin C. Marginal utilitasnya turun tapi masih positif. Seperti ini. Jika konsumsi roti keempat saya, oke, tadi kan 30, ya toh? Total utilitas, kepuasan saya total itu hanya 35. Hanya 35 men, total kepuasannya. Kemudian marginal utilitas dari roti ketiga ke roti keempat itu cuma 5. Berarti marginal utilitasnya turun tapi masih positif, yakni masih 5. Sedangkan total utilitasnya masih tetap naik dari 30 ke 35. So just like that. Bisa nggak marginal utilitasnya negatif sampai minus? Kalau marginal utilitasnya negatif, secara otomatis total utilitas pasti negatif. Kita buktikan coba ya di roti kelima. Tadi di roti keempat total kepuasan 35. Oke, total ketika marginal utility negatif, baru total kepuasan atau total utilitas itu akan turun. Misalkan tadi roti keempat kepuasannya 35 dan sekarang saya konsumsi roti kelima, ternyata udah enak gitu loh. Total kepuasan saya turun jadi 20. So, dari 35 ke 20 itu berarti minus 15. Nah, ini adalah hubungan ketika marginal utilitasnya turun, maka marginal utilitasnya turun dan negatif ya, itu kan min 15. Negatif 15, maka total utilitasnya akan turun. Tapi selama marginal utilitasnya turun dan masih positif, maka total utilitasnya itu akan tetap positif. Itu kenapa jawabannya yang poin C. Untuk poin D, meningkat dan positif, secara otomatis total utilitas pasti akan meningkat juga. Itu kan semua karakter itu, tapi keunikan dari utilitas, teori utilitas nggak dapat di poin D. Poin D juga benar, tapi lebih benar yang poin C. Sekarang kita cek nomor 3. Kita cek nomor 3, pernyataan yang benar mengenai hubungan antara TP, AP, dan MP. Nah, mau nggak mau kita harus paham kurvanya. Kurvanya adalah, untuk kurva teori produksi itu adalah hubungan antara input dan output. Nah, untuk sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya itu adalah inputnya, saya permisalkan adalah labor ya, tenaga kerja, dan sumbu horizontalnya adalah total produksinya atau Q. Nah, kurva tersebut akan naik di awal, kemudian setelah mencapai titik maksimum, kurva total produksi akan turun. Nah, ketika telah berbentuk seperti itu, hubungannya antara AP dan MP, oke ya, AP itu adalah produksi rata-rata. Nah, AP itu akan selalu naik seiring dengan kenaikan TP. Cuman MP akan mencapai titik optimum ketika nanti berpotongan dengan kurva MP. Gambarnya seperti ini, bisa teman-teman cek ya. Nah, MP, tapi AP itu akan terus naik sampai titik maksimumnya untuk TP-nya. Titik maksimum TP itu berada saat MP-nya 0. Ketika MP-nya negatif, maka TP-nya juga akan turun. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti ini dibagi menjadi 3 wilayah ya. Wilayah yang pertama adalah terjadi ketika TP terus naik hingga mencapai perpotongan antara AP dan MP. Untuk tahap yang kedua itu adalah saat MP-nya 0 dan TP-nya maksimum. Dan tahap ketiga itu udah perusahaannya itu udah over labor gitu, pekerjanya udah banyak banget. Maka dari itu penambahan produksinya itu akan turun. Nah, penjelasannya pasti teman-teman masih bingung gitu tentang penjelasan kurva ini. So tetap dengerin ya, jangan di skip kalau bisa. Penjelasannya adalah
Jadi ceritanya seperti ini, ketika teman-teman buat sebuah perusahaan, ya toh, dan tenaga kerjanya masih nol, maka produksi rata-rata per orangnya juga masih nol, jelas. Kemudian ketika teman-teman ada tenaga kerja satu orang, kemudian dia mampu berproduksi sebanyak 10, oke ya, berarti TP-nya 10, tenaga kerjanya 1. Kemudian naik lagi men gitu loh, kita mempekerjakan 1 orang lagi, TP-nya malah naik gitu loh ke 20. Kemudian jadi 3 orang pekerja, TP-nya terus naik sampai ke misalkan 40. Nah, saat di 40 gitu, kemudian kita mempekerjakan 5 orang. 5 orang ternyata TP-nya maksimum, mampu memproduksi sebanyak 100 produk. Nah, ketika pekerjanya 6 nih ya. 6 orang pekerjanya, ternyata gitu. Total produknya terus naik, tapi MP-nya malah turun. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika orang yang kerja 6, tadi sebanyak 100, penambahannya kan dari sebelumnya ya, itu dari 10, kemudian 20, terus 100, terus 50, terus 100. Nah, di tenaga kerja yang ke-6 penambahannya hanya 110. Jadi efektif nggak penambahan tenaga kerja ke-6 sedangkan penambahan kinerjanya hanya 10. So itu kan nggak efektif, itu berarti menunjukkan MP yang sudah mulai turun. Tapi perusahaan tersebut tetap terus berproduksi, kemudian menambah tenaga kerja lagi. Ketika di tenaga kerja ke-7 ternyata produksinya tetap 110 gitu. Produksinya tetap 110, nggak ada penambahan. So inilah yang disebut berarti MP-nya 0 ketika nggak ada penambahan. Nah, tetap kalau misalkan perusahaan tersebut nambah tenaga kerja lagi jadi 8 orang gitu, malah produksinya malah turun men, dari 110 malah jadi 100 lagi. Nah, itu kenapa suatu perusahaan apabila tenaga kerjanya berlebih itu malah nggak optimal gitu, nggak efisien penggunaan inputnya. Jadi sama dengan gini, ketika satu perusahaan ya maksimal itu ada 10 orang di dalamnya. Misalkan ini contoh lain, misalkan ada 10 orang, kemudian 10 orang ini udah mentok men gitu, semuanya bekerja, ketambahan 5 orang lagi. Ternyata ketika ketambahan 5 orang malah iya bener kerjanya makin ringan gitu, tapi ada yang menganggur, ada waktu untuk nganggur juga. Misalkan dari 10 orang ketambahan 5 orang, kerjanya malah nyantai, ada yang nganggur. Ketika nganggur mereka buka, misalkan nih ya, buka Instagram, buka TikTok atau buka ngapain, mereka akhirnya santai-santai dan menyalurkan ke teman-teman yang lain untuk santai juga. So produktivitas akhirnya turun. Itulah kenapa kok makin banyak tenaga kerja dalam jangka pendek itu nanti akan turun untuk kurva produksinya. Like that. Apakah terlalu panjang? Maybe ya, tapi aku jelasin sampai benar-benar jelas. So, jawaban dari nomor 3 adalah MP sama dengan AP ketika AP maksimum, yang poin D. Kemudian di soal nomor 4. Di soal nomor 4, kekuasaan tertinggi koperasi berada pada, jelas, rapat anggota. Kalau misalkan kita ngomongin selain koperasi ya, misalkan PT, perusahaan terbuka, perseroan terbatas, PT perseroan terbatas itu adalah RUPS, rapat umum pemegang saham. Sedangkan kalau koperasi adalah rapat anggota. Let's start ke nomor 5. Indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah, ini di soal 2019 yang sebelumnya itu juga muncul lagi ya 2 kali. Itu adalah di indeks harga konsumen. Ingin lihat penjelasan saya yang lebih jelas untuk soal-soal yang sama, cek video SIMA UI yang di 2019 yang kode lain. Nomor 6, ini juga sama. Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas utama sebagai berikut. Kecuali ya, jawabannya adalah yang menghimpun dana dari masyarakat. BI nggak buka tabungan masyarakat ya, nggak ada orang yang datang ke BI buat nabung. Itu adalah tugas dari bank umum. Kemudian nomor 7, manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan pembangunan ekonomi? Nah, pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, ketika perekonomian tumbuh 7%, 8%, 10%, 5% bahkan. Nah, ketika perekonomian tumbuh seperti itu nggak menggambarkan bahwasanya pendapatan di situ rata, enggak ya. Misalkan sebenarnya sudah saya contohkan di video-video sebelumnya, silakan teman-teman cek lagi gitu. Misalkan ada 5 orang gitu kan, 5 orang ini pendapatannya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan ada 1 orang yang pendapatannya 10M. Berarti total pertumbuhannya ini, contoh sederhananya adalah 10 miliar 4 juta gitu. Nah, kemudian ada suatu kelompok yang pendapatannya 25 juta semua nih 5 orang. So, kalau di total adalah 125.
secara pembangunan ini yang lebih bagus kelompok yang ini, tapi secara pertumbuhan ini yang lebih bagus, tapi dia nggak melihat pemerataan. Itu untuk yang soal nomor 7 guys. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Ini juga sudah keluar ya di soal sebelumnya. Perusahaan Penatu, Nabira, bla 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 bla, pakaian itu masuk pada perlengkapan ya, karena cepat habis atau habis dipakai barangnya. Kemudian jawabannya adalah pemakaian terhadap barang tersebut adalah poin yang C. Gue sempat terjebak juga di soal nomor 8 ini. Thanks, waktu itu Nan yang membenarkan. Kita cek nomor 9. Berdasarkan laporan tersebut, kesalahan mendasar yang dilakukan oleh bagian akuntansi Dianera untuk tahun 2018. Oke, teman-teman mungkin biasa ke rumus APP ya, di mana persediaan awal plus pembelian bersih dikurangi, itu rumusnya, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, kita cek dari 2017 ke 2018, ada yang salah guys. Ketika persediaan akhir 2017 itu 3 juta, itu di akhir 2017 persediaannya adalah 3 juta. Maka itu akan menjadi persediaan awal di tahun 2018 harusnya sebesar 3 juta. Itu kesalahan yang di tahun 2018. Sebenarnya 2017 ada kesalahan juga gitu, tapi kan di soal ini asumsinya diabaikan. So kita hanya melihat kesalahan yang ada di 2018. Di 2018 kesalahannya ada di persediaan awal, yang ini sebesar 5 juta yang harusnya adalah 3 juta. Maka ketika persediaan awal salah, barang tersedia untuk dijual juga salah, harusnya 153. Tapi yang paling mendasar kesalahannya adalah di nilai persediaan awalnya. So hati-hati. Untuk yang 2017 itu juga ada kesalahan ya. Kesalahannya saya harap teman-teman bisa melihat ya. Kesalahannya ada di 2 juta 132, kemudian 3 juta. Iya, ada di HPP-nya yang salah. Ada di HPP-nya yang salah kalau yang 2017. Kemudian kita cek ke nomor 10. Ini juga udah muncul ya di soal 2019 yang lain juga, yang sudah saya bahas juga. Produk domestik bruto PDB mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Benar. PDB per kapita diperoleh dengan cara nilai PDB nominal dibagi dengan jumlah penduduk. Benar. Tapi tidak berhubungan. So jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 11. Jumlah konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan mereka. Jelas, ini benar banget. Rumusnya seperti ini, C itu kan konsumsi sama dengan A adalah konsumsi otonom plus BY. B-nya adalah marginal propensity to consume atau kecenderungan konsumsi marginal, atau berapa efek, biasanya angka B ini, MBC itu kan 0,75 gitu. Nah, 0,75 atau B ini itu merupakan besaran persentase yang akan digunakan untuk konsumsi dari pendapatan. Misalkan pendapatannya 1 juta, kalau MPC-nya atau B-nya 0,75, maka konsumsinya adalah sebesar 750, itu persentasenya. Nah, kemudian yang poin bawah, makin besar pendapatan seseorang, makin besar dana yang dapat digunakan, jelas ya, itu benar. So, jawabannya adalah yang A, berhubungan. Nomor 12, fungsi stabilisasi dalam APBN bersifat kondisional. Yap, benar banget. APBN ada 3 fungsi ya, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Nah, untuk stabilisasi sendiri itu adalah untuk ketika misalkan terjadi goncangan perekonomian. Misalkan seperti sekarang nih, COVID gitu loh. APBN itu pasti punya alokasi tersendiri yang sudah dialokasikan untuk stabilisasi. Yakni misalkan akan dilepas berapa APBN-nya untuk kondisi perekonomian agar lebih stabil. Lepaslah sekian, jebret gitu. Nah, ketika dilepas, nah itulah stabilisasi. Kalau misalkan perekonomian fine-fine saja, so nggak akan digunakan gitu loh. Kalaupun digunakan, pasti dialokasikan ke sektor-sektor yang lain. Oke, nomor 13. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah, ini juga sudah teman-teman bisa cek ya. Link tetap saya sertakan di bawah untuk materi-materinya. Berarti selain harga barang itu sendiri. Ya, 2 jelas salah, 1 benar, so jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 14, ya ini yang ditanyakan oleh siapa tadi, Stefani ya. Nah, nomor 14, manakah pernyataan yang merupakan ciri pasar persaingan monopolistik? Untuk poin 1 itu adalah ciri dari pasar monopoli, dia punya monopoli power yang sangat tinggi. Nomor 2, upward sloping, permintaan tetap mereka adalah downward sloping, berarti dari kiri atas ke kanan bawah, mirip kurva permintaan biasa. Kemudian nomor 3, berproduksi dengan nilai rata-rata minimum agar labanya maksimum. Enggak, ini adalah ciri dari pasar monopoli itu sendiri. So, jawabannya adalah 4.
Setiap perusahaan menghasilkan produk yang unik. Unik yang dimaksud dalam monopolistik itu tetap barangnya sama tapi terdiferensiasi dan memiliki keunikan yang bikin menjadi pembeda. Istilah lainnya adalah diferensiasi produk. The Last Man nomor 15. Manakah pernyataan yang merupakan manfaat dari perdagangan internasional? Hati-hati ya, nomor 15. Karena ada yang menjebak nih gitu loh. Yang menjebak di poin mana? Poin 4. Nilai mata uang dalam negeri menjadi lebih kuat. Yap, asal importnya lebih gede daripada asal ekspornya lebih gede daripada import. Tapi kalau sebaliknya importnya lebih gede daripada ekspor, maka rupiah atau mata uang akan turun, terdepresiasi. So, nomor 4 itu sebenarnya bisa salah, bisa benar. Bisa benar asalkan lebih spesifik penjelasannya. Apabila ekspor lebih besar daripada import, baru itu manfaat dari perdagangan internasional. Tapi kalau importnya lebih tinggi, dia akan melemahkan mata uang dalam negeri. So, nomor 4 jangan dijawab kalau begitu. Jawabannya adalah 1 benar, 2 benar, 3 benar. Oke, cukup sekian. Nah, untuk materi berikutnya saya akan, kalau misalkan teman-teman ada link soal di tahun 2019, sertakan aja di kolom komentar. Tapi yang saya amati ya, kalau sama-sama tahun 2019 itu karakter soalnya adalah hampir mirip. So, mending kita coba perbandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.